dia bolak balik jalannya. Ketika dia kesini dia bawa sesuatu, ketika dia balik dia nggak bawa sesuatu. Pas gue perhatiin itu yang gue lihat itu potongan kaki yang dipegang sama dia dari sebatas lutut ke bawah. Gue kan, gue nggak langsung gue ambil lah kayu, gue samperin dulu posisinya yang di deket pohon karena itu cuma lumpur-lumpur aja bro. Lumpurnya segini lah paling selutut gitu ya. Kalau yang di tempat satu lagi kalau dia datang dia gue potongan tubuh itu banyak ini ya, banyak apa namanya puing-puing bangunan walaupun dari seng kayu gitu lah, agak numpuk di situ. Jadi gue pikir yang dulu itu pakai kebaya ya, kebaya ibu lah ya, kebaya atau apa lah, pokoknya model baju ibu lah sama kebaya itu. Pakaiannya sebagian ada yang rusak, tapi kain bawahnya enggak ya. Ini itu anak kecil, perempuan, mungkin umur kepalanya sendiri, kepalanya sendiri yang ditenteng sama dia, kepala, jadi kepalanya dia ditenteng sama dia dan kepalanya itulah yang senyum-senyum sama gue sambil ditenteng. Gue lihat kan, ya Allah deh, gue langsung bilang deh di situ posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jali TV bareng Mbak Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gue mendatangi seorang YouTuber juga guys, yaitu pasti kalian kenal semua. Beliau ingin menceritakan tentang sebuah pengalamannya di saat bencana alam di Aceh. Kita langsung aja sapa-sapa narasumber yang ada di samping ini. Assalamualaikum Kang Arya. Waalaikumsalam. Mau kabarnya kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya tadi sih ramer tadi, ada meriang. Oh. Karena kesibukannya apa nih? Ya kalau nggak syuting di Trans 7 nulis, ya podcast itu aja sih. Kesibukan harian. Iya. Oh ya sob, jangan lupa juga dikunjungi juga nih channelnya Kang Arya Sena. Apa namanya Kang? Arya Sena Cerita Pendakian. Kang Arya Sena Cerita Pendakian. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Bagi kalian yang menyukai video gua dan tentunya dari cerita dari Kang Arya, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga satu lagi, bagi kalian juga yang ingin menjadi narasumber dan ingin bercerita di channel gua, silakan DM ke Instagram Rizky_Sadzali. Nanti bakalan diarahkan sama tim untuk selanjutnya. Oh ya, gua pengen minta sedikit kisi-kisinya dulu kepada Kang Arya. Kang, gua minta sedikit ya kisi-kisinya dari cerita Kang Arya. Cerita yang mana Aceh tadi ya? Iya. Ya Aceh itu udah cukup sering gue ceritakan di banyak channel, tapi ada beberapa kisah yang memang belum gue kulik sama sekali. Yaitu kisah gue di Blangpunge, tempat dimana PLTD Apung terbesar di Banda Aceh itu terhempas ke daratan oleh kekuatan tsunami. Dan di sini cukup banyak korban yang kita evakuasi dan banyak juga korban yang nggak bisa kita evakuasi karena posisi mereka ada di bawah kapal apung tersebut. Kapal apung tersebut beratnya itu ratusan ton. Jadi kalau ada korban yang di bawah itu jelas nggak mungkin kita angkat ataupun kita evakuasi. Pokoknya di sini kisahnya lumayan asik ya. Khusus di Blangpunge aja, karena di tempat lain udah sering banget gue ceritakan. Lu beruntung, cuman lu nih kayaknya yang di Blangpunge yang gue ceritain. Belum ada di channel lain gue cerita soal pengalaman gue di Blangpunge selama gue menjadi relawan Aceh ya, atau menjadi tim SAR di Aceh dari tanggal 29 Desember 2004 sampai 28 atau 27 Maret 2005. Oke Kang, ditahan dulu ceritanya. Oh ya sob, pasti kalian pada penasaran kan tentang ceritanya dari Kang Arya. Terus pantengin terus video ini dan jangan lupa jangan di skip, karena kalau kalian skip nggak bakalan dapat cerita
epicnya nih guys, karena ini ceritanya bakalan seru banget ini. Insya Allah. Ya udah, karena opening gua udah kelamaan, kita langsung aja di kumis kupas misteri. Oke, kita salaman dulu lagi kan, biar nggak selek. Kita langsung aja deh masuk ke intinya kan. Oke. Jadi saat itu 2004 akhir ya, kita nggak pernah menyangka bahwa negara kita tercinta ini akan mengalami sebuah tragedi besar, sebuah bencana besar yang mengakibatkan ratusan ribu dari saudara-saudara kita dalam waktu yang hampir bersamaan merenggang nyawa secara massal. Kejadian ini tentunya teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi, yaitu tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, tepatnya hari Minggu ya, sekitar jam 8. Jadi saat kejadian itu gue cuma bisa nonton, nggak bisa ngalamin. Tetapi sekitar tanggal 28 gue dipanggil sama salah seorang anggota dewan. Kebetulan beliau itu dari Aceh ya, dari Nanggro. Dan tanggal 29 itu gua sudah diberangkatkan ke Banda Aceh menggunakan pesawat komersial bersama sekitar 30 orang lah anggota relawan yang waktu itu kita nggak saling kenal satu sama lain. Dan perjalanan itu sempatlah ada sedikit ketegangan yang luar biasa karena pesawat gua mengalami turbulensi ya, dan itu kayaknya pesawat itu bakal jatuh ya. Kayaknya karena bunyi ekor pesawat itu udah ngeri, wing 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 wing, nggak ada ngeri deh pokoknya. Di dalam pesawat itu udah banyak orang panik ya, tapi syukur alhamdulillah kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat baik kita saat itu dilindungi ya. Jadi kita bisa mendarat di Belang Bintang dengan selamat. Singkat kata, di Belang Bintang itu nunggu sebentar, suasana tuh jangan tanya. Di Banda Aceh saat itu crowded, ada ribuan orang di sekitar bandara itu, karena satu-satunya tempat yang menyala saat itu hanya di bandara Belang Bintang. Lapat-lapat juga kecium lah udara amis bercampur garam dari kejauhan. Orang-orang bener-bener rata-rata matanya kosong. Gue juga di sana sempat bingung mau ngapain, gue juga ya pertama kali ke Banda Aceh, situasinya chaos kayak gini. Gak lama datang tuh jemputan, diantarlah kita ke daerah namanya tuh Simpang Pasir ya. Kalau nggak salah namanya Simpang Pasir, di dekat Olele. Nggak lama tuh kita datanglah jemputan, terus diantarlah kita ke daerah Ole Kareng ya. Kalau nggak salah namanya Simpang Pasir, gue lupa nih. Mohon maaf, nama daerahnya ya semua gue ingat. Sepanjang perjalanan ini, masya Allah, ya di antara sinar rembulan itu gue lihat Banda Aceh itu hancur total. Jadi keluar dari Belang Bintang kira-kira 15 menit, kita masuklah ke dalam kota yang sudah hancur lebur rumah-rumah. Itu malam bro ya. Gak lama kita sampai tuh, gue ingat kantor gubernuran, lewatin jembatan, ikutin kali nanti gue tahu namanya tuh Sungai Kurung Aceh. Terus kita belok kiri, ngikutin masih 9 kali, ikutin kampung-kampung, sampailah kita ke daerah Ole Kareng. Nah, di situ ada ruko-ruko, kita istirahat. Nah, singkat kata, di dalam malam pertama itu udah mencekam banget bro. Dan ini udah gue sering ceritain di channel-channel lain. Pada pembahasan kali ini gue nggak akan bahas lagi kejadian yang gue alami di Kampung Mulia, di Lamcut, di daerah Lampu gitu ya. Juga beberapa lokasi yang gue datangi selama gue di Banda Aceh. Tapi gue akan langsung masuk aja ke daerah Punge Blangcut. Ini kalau nggak salah itu udah hari ke 14 gue ada di Banda Aceh sebagai seorang relawan.
Saat itu kita udah divaksin ya, udah melalui berbagai macam hari-hari yang cukup berat karena Banda Aceh saat itu betul-betul seperti terkena bom nuklir, bom atom. Yang kita saksikan di mana-mana hanya jenazah, 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 dan jenazah. Sampai saking udah 2 minggu di sana ya, kita nyium bau jenazah itu sama bau makanan sama, udah nggak ada bedanya. Mau ngopi ya baunya bau mayat, mau makan ya baunya bau mayat, udah nggak bisa beda nih, udah rusak hidung kita sama di Aceh. Terus banyak juga orang-orang yang baru datang pasti sakit karena memang di sana tuh hawanya selain panas juga kan banyak sekali jenazah, jadi memang baunya nggak enak. Kalau fisik nggak bagus di sana tuh pasti sakit. Jadi setelah 2 minggu nih gue malang melintang lah di sekitaran Banda Aceh, Aceh Jaya, itu akhirnya kita dapat tugas ke daerah Punge Blangcut, dimana saat itu gue mendengar katanya, waktu itu gue belum tahu, di sana tuh terdapat sebuah PLTD apung yang terhempas gelombang tsunami sampai ke daratan. Dan di sana saat itu walaupun sudah datang beberapa bantuan, tetapi kondisi lokasi itu masih cukup parah ya, masih cukup banyak jenazah yang tertinggal yang belum sempat dievakuasi oleh relawan-relawan kita, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Singkat kata, setelah persiapan itu rampung, waktu itu gue hanya sekitar 10 orang menggunakan pickup kecil. Kita berangkat tuh ke daerah yang disebutkan tadi. Waktu tempuh normal itu kalau dalam keadaan biasa ya, tidak dalam keadaan khusus atau dalam keadaan bencana, itu hanya sekitar 10 menit dari lokasi gue sampai ke Punge Blangcut ini. Tapi karena saat itu akses juga masih banyak yang tutup, yang masih banyak yang rusak, terutama jembatan, jadi kita agak lama tuh, sekitar 20 menitan lah ya. Kita melalui yang namanya lautan mayat manusia. Kiri kanan di jalan itu karena udah hampir bukan hari 14 lah waktu itu ya, gue salah, hari ke-10-an lah ya, sorry gue ralatnya sekitar hari ke-10-an lah. Itu penampakan jenazah di pinggir jalan tuh makin banyak kok. Bisa dikatakan sepanjang jalan itu kiri kanannya hanya tumpukan jenazah sama sampah, dan itu nggak bisa dihitung lagi berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu tuh nggak bisa dihitung lagi, saking banyaknya. Sebelum gue berangkat ke Punge aja nih, mungkin tim gue itu udah mengumpulkan lebih lah dari sekitar 5.000-an jenazah, dan itu masih banyak lagi yang nggak bisa kita angkat karena kondisi-kondisi tertentu dari jenazahnya, seperti ketindihan beton, pokoknya aneh-aneh lah ya. Dan juga setiap tempat itu selalu aneh. Sepanjang jalan itu itulah, sepanjang mata kita berjalan itu yang dilihat cuma sampah sama jenazah. Fase-fase yang mungkin belum dilewati sama orang-orang baru ke Aceh, gue udah lewati, kayak kesedihan, rasa mual saat itu. Sekarang justru kalau gue cerita, kalau kebayang ya baunya itu gue langsung nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Inilah tantangannya kalau mau menceritakan sesuatu yang memang luar biasa kejadiannya. Singkat kata, sampailah kita tuh ke desa Punge Blangcut. Gue ingat di sana tuh sebagian akses jalan dan jembatan udah bisa dilalui. Selebihnya kita jalan kaki menuju ke PLTD apung ini. Dalam perjalanan itu, kalau gue kan tim angkat ya, jadi di depannya tuh ada sekitar 3 atau 4 orang, enggak, cuma 3 orang. Di sekitar itu, di depan itu ada 3 orang. Mereka hanya menanda-nandain di mana ada jenazah yang belum terangkat gitu. Karena kan kita udah minggu kedua lah maksudnya itu ya. Jadi setelah mereka berjalan, kita tunggu dari radio. Nanti setelah mereka kabarin, udah mereka tanda-tandain pakai tombak pakai kayu yang bikin plastik warna apa aja, itu berarti di situ ada jenazah.
Setelah ada lah mungkin mereka 1 jam itu bergerak, kita masih santai di belakang tuh, masih di luar kita. Dapat kabar dari mereka, baru kita mulai nyisir tuh di jalan-jalan kampung yang saat itu sudah rusak dan rumah-rumah pun masih hancur berantakan. Nggak kebayang deh, lu kayak ngelihat foto Hiroshima atau Nagasaki ketika dibom lah, atau lu lihat aja lah foto-foto Aceh saat itu, ya kayak gitu lah. Sepanjang perjalanan itu menuju ke tempat-tempat yang udah ditandain sama teman-teman gua, ya ternyata kita sebagai tim angkat ini ya nemu juga lah beberapa jenazah yang ketutupan sama puing-puing bangunan, kayu, seng itu ya kita akal-akalin lah. Kita akalin, langsung begitu jenazahnya udah kena, ya kan biasa kita pakai kayu dulu tuh, kita bersih-bersihin dulu. Terus jenazahnya baru kita ungkit, ya ambil kayu. Setelah udah keangkat, kalau memang masih kuat, masih keras, itu kita ambil, masukin ke kantong jenazah. Kalau nggak kuat, kantong jenazahnya kita lebarin, kita gelindingin aja. Kita gelindingin tuh masuk ke dalam kantong jenazah. Kalau dibilang sedih ya gue juga kalau inget gimana ya, gue selalu berdoa lah buat saudara-saudara gue di Nanggroe Aceh. Semoga para korban tuh diberikan tempat yang mulia di sisi. Sepanjang perjalanan itu sampai ke tempat yang ditanda-tandain sama temen gue tuh lah, mungkin kita dapat 10 jenazah lah, dari macam-macam jenis kelamin lah. Cuma ada 2 jenis kelaminnya, cowok sama cewek. Ya gue nggak tahu tuh cowoknya berapa, ceweknya berapa, pokoknya kita dapat jenazah sekitar 10, itu cowok dan cewek. Kita masukin kantong jenazah, terus kita gotong, kita taruh di pinggir jalan. Ya kita geletakin aja di pinggir jalan, kita kumpulin di satu titik. Itu dari kejauhan, jarak-jarak 50 meter itu udah kelihatan tuh PLTD Apung lah, gede banget bro. Anjir, 2 lantai bangunan kali ya, tinggi gede. Waktu itu gue berpikir ya, nggak kebayang sama gue, gila ini gede banget bro. Gue jadi keinget di daerah Lepung, dimana ada sebuah kapal tanker, mungkin kapal besar itu, dia sampai terampas naik ke atas bukit. Itu kapal bukan kapal kecil, naik sampai ke atas bukit di daerah Lepung gitu ya. Mungkin buat orang Aceh sama para relawan ngerti lah, di daerah Lepung itu dekat PT SAI. Gue jadi teringat daerah itu ya, gila. Walaupun ini tidak sebesar kapal yang di sana, tapi ya gila, ini ke bawah ke daratan sampai sekitar 1 kilo kalau nggak salah. Karena memang desa Punge ini sekitar 1 kilo atau 2 kilo dari bibir laut, dari bibir pantai. Lo bisa bayangin itu PLTD sampai situ, kayak apa gedenya itu gelombang gitu. Gila itu, gue sampai masya Allah. Ya banyak lah di situ gue lihat penduduk lokal ya, saudara-saudara kita dari Nanggroe Aceh, dari Sabang masih berusaha untuk juga membantu kita ya, membantu tugas kita di dalam mencari jenazah saudara-saudara kita. Dan perjalanan itu di satu titik adalah bekas rumah gitu ya, bekas kampung yang hancur. Gue juga lihat di situ ada reruntuhan rumah, ada pohon kelapa banyak banget di pinggirannya itu, ada pohon kelapa 3 atau 2. Terus pohon-pohonan biasa yang di atasnya itu banyak sampah. Gue di situ sama teman gue langsung ke arah PLTD Apung tadi. Gue di sini nggak bisa jalan bro. Gue ngeliat ke satu titik deket hancuran rumah ya, dimana di sini banyak banget tumpukan sampah ya, tumpukan dari sisa-sisa bangunan. Gue di situ ngeliat ada modelnya kayak ibu-ibu lah setengah baya ya. Dia tuh jalannya jingkrik, jinjit, bukan jinjit, jalan pakai satu kaki apa sih namanya? Jingkring nggak sih? Jingkring ya. Ya pokoknya jalan pakai satu kaki lah itu ya, dia pakai jalan pakai satu kaki, jadi lompat-lompat gitu. Posisi dia tuh dia bolak-balik ke puing-puing bangunan sama ke dekat ada salah satu pohon, gua nggak tahu pohon apa, lupa gua. Jadi dia posisi dia selama gua di situ, kebetulan gua sendiri, temen-temen gua udah kesana semua, gua sendiri, gua megang kantong jenazah juga kalau nggak salah 2 tuh di tangan gua.
gue perhatiin ini kayaknya bukan orang gitu kan, belajar dari pengalaman gue. Walaupun saat itu bro masih jam 10 pagi, matahari masih terang benderang. Posisinya masuk pagi. Pagi itu jam 10 atau jam 11 lah, berarti beranjak siang lah ya. Dan karena memang sebelumnya gue udah ngalamin kejadian kayak gini, gue perhatiin dong. Karena kejadian kayak gini kan nggak semua anggota tim bisa lihat gitu. Gue seingat gue tuh hanya beberapa orang lah yang bisa lihat kayak gini, kayak gue, Lando, terus Pakong, yang lain gue lupa namanya. Karena emang kita baru kenal di sana gitu. Dan memang ganti-gantian sih ya, kita di rolling terus, nggak dalam orang yang sama. Gue perhatiin tuh dia bolak-balik jalannya. Ketika dia kesini dia bawa sesuatu, ketika dia balik dia nggak bawa sesuatu. Pas gue perhatiin itu yang gue lihat itu potongan kaki yang dipegang sama dia dari sebatas lutut ke bawah. Gue enggak kan tuh, gue enggak, langsung gue ambil lah kayu, gue samperin dulu posisinya yang di deket pohon, karena itu cuma lumpur-lumpur aja bro, lumpurnya segini lah paling selutut gini ya. Kalau yang di tempat satu lagi, kalau dia datang dia bawa potongan tubuh itu banyak ini kan, banyak apa namanya, puing-puing bangunan, walaupun dari seng kayu itulah agak numpuk di situ. Jadi gue mikir yang ini dulu deh, gue samperin, gue lihat titik di mana dia hilang ada kelihatan, terus balik lagi ke titik yang sebelah. Gue udah hafal tempatnya, begitu dia lagi jalan ke sana langsung gue samperin tuh titik di mana dia hilang, gue gali tuh. Itu ya mungkin berapa, 50 cm ya, nggak nyampe lah, 30 cm lah gue gali, tak, kayak ada sesuatu kan, gue congkel, tak, gue angkat, serat, itu potongan kaki. Begitu potongan kakinya gue angkat udah rusak bro, potongan kakinya udah sebagian masih ada dagingnya, sebagian udah jadi tulang. Baunya lumayan. Gua angkat. Bungkus ke plastik bro. Begitu gue lihat ke arah sebelah tuh dia senyum bro. Gue di sini agak jelas lah terlihat, walaupun bentuknya dia tuh hologram ya, seperti bayang-bayang gitu lah modelnya, jadi tembus pandang gitu modelnya. Gue lihat dia senyum terus kayak manggil kan. Saat itu dia berbicara dalam bahasa Aceh, cuma gue lupa ya. Intinya tuh kalau nggak salah kesini, badanku di sini gitu. Udah itu yang potongan kakinya gue taruh kan, udah gue plastikin kantong kresek, gue letakin di jalan ya. Sama kantong mayat udah gue masukin ke dalam kantong mayat, gue letakin di pinggir jalan. Terus gue ke posisi di mana dia berdiri tadi. Itu agak susah tuh bro, gue harus bersihin dulu, karena kalau sampai kita kena paku, luka, itu nyawa kita bisa terancam, kita bisa kena tetanus. Makanya gue singgir dulu pelan-pelan. Temen-temen gue udah pada ngerti lah, gue kalau misah gitu mesti tahu lah mereka, mesti nih si Bang Anto nih, karena gue panggilnya Anto gitu. Mesti Bang Anto ada sesuatu nih, dia pasti ngelihat sesuatu, jenazah tersembunyi lah atau jenazah yang gak diangkat lah. Jadi kalau gue misah tuh temen-temen gue udah gak nyariin bro. Dan kan gue juga udah lama ya, bisa dikatakan gue gelombang pertama tuh sampai ke Banda Aceh, jadi nggak begitu dicariin lah kalau gue bisa misahin. Walaupun agak lama, sekitar ada 20 menitan dulu bersihin apa puing-puing itu, kayu, terus bawa kan juga kita pakai sepatu yang buat itu ya, bagus ya, singkir-singkirin sampailah gue ke titik dimana pas. Jadi selama gue bersihin itu tuh puing-puing itu dia ada posisinya. Begitu gue udah sampai ke lokasi tempat dia berdiri, baru dia nggak ada. Itu gue gali bro, ya gue bersihin tuh, gue gali sedikit tuh, baru pakai tangan gini doang udah kelihatan jenazahnya bro. Dan saat itu jenazahnya nggak lengkap ya, hanya menghitam aja ya, posisinya menghitam, mungkin karena panas yang luar biasa ya, gue gak ngerti lah, dia agak menghitam itu jenazahnya. Udah gue bersihin tuh pakai kayu kan, gue pinggir-pinggirin pakai tangan bro, tuh lumpur gue bersihin pakai tangan, gue pakai sarung tangan, gue juga bawa alkohol 90% bro, bersihin.
pakai baju kebaya ya, kebaya ibu-ibu lah ya, kebaya atau apalah, pokoknya model baju ibu-ibu lah sama kebaya gitu. Pakaiannya sebagian ada yang rusak, tapi kain bawahnya enggak gitu. Begitu keangkat itu kondisi jenazah gini nih posisinya, tangannya gini gitu, yang satu kaki nekuk, agak nekuk dengkulnya ke atas, satu lagi putus nggak ada. Ketemu kan tuh jenazah karena udah kaku, congkel lagi bro bawahnya, pakai berapa kali gue masukin, 1, 2, 3, gue congkel yang depan, set naik dia kan ke permukaan, yang tengah gue congkel lagi, set naik ke permukaan, yang terakhir bagian kakinya tuh. Itu agak susah ngangkatnya sendirian kan ya. Terus gue langsung diam, terus gue berdoa kan, assalamualaikum fulana binti fulana, assalamualaikum illa arwahim susun fulana binti fulana saudaraku, izinkan aku atas nama Allah, atas kecintaanku kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, semoga engkau memudahkan, semoga Allah memudahkan, semoga semesta memudahkan sehingga aku bisa mengangkatmu tanpa bantuan orang lain. Saat itu banyak orang lalu lalang tapi kayaknya nggak ngeliat gue bro. Ya aneh itu sedikit aneh. Jadi setelah udah keungkit itu bambunya, jenazahnya tuh gua ya itu pakai yang tengah tuh gue dorong, gue giniin, gue cungkil turun ke jenazah, turun ke gua, dan anehnya bro itu gua angkat ya kayak seperti ada yang masuk ke badan gua ya, set nggak perlu harus gue peluk begini kan, logikanya harus dipeluk gini ya jenazahnya, tapi ini enggak, cuma begini doang, sekedar nempel. Gue bawa ke pinggiran, ke tempat tadi gue taruh kalung jenazah, gue taruh plak. Itu tangan gue cuma sedikit kotoran tuh, gue seperti kayak nggak angkat apa-apa. Langsung gue bersih tuh, sarung tangannya gue lepas ya, ada sedikit kotor, langsung gue lap pakai kapas sama alkohol, gue bersihin. Terus gue nengok ke tempat tadi gue angkat jenazah kan, di situ dia lagi tersenyum, terus bilang terima kasih kalau nggak salah, artinya terima kasih. Gue bilang sama-sama ibu. Di situ dia hilang, barulah gue lanjutkan lagi, udah kelihatan itu PLTD apungnya. Di situ orang udah banyak bro, udah ramai banget, orang udah ramai banget. Singkat kata ya udahlah, kita nyebar lagi tuh di daerah situ. Nah, kita nyebar, sepanjang kita nyari-nyari itu banyak ngobrol lah sama orang lokal bahwa di bawah PLTD ini itu katanya juga banyak jenazah, tetapi sampai sekarang nggak bisa diangkat lah, gimana puluhan ton gitu kan. Sekarang dia tuh jadi museum gitu ya, PLTD di Pungin Bangcut itu jadi museum, benar-benar museum peringatan dari kejadian maha dahsyat di Nanggro, Aceh, Darussalam. Ngobrol kayak gitu ya, udah kita bisa apa ya, singkat kata udah tuh sekitar jam 12an kita istirahat dulu, bersih lah bro. Kalau kita istirahat tuh kita bersih pakai alkohol tadi ya, kita harus memastikan lipatan di seluruh tubuh kita tuh harus bersih, terutama kuku, karena kita mau makan. Nggak boleh sedikit pun kotor, karena kalau kotor sampai ada sisa kotoran lumpur atau mungkin kulit-kulit jenazah atau daging, itu kita bisa selesai saat itu juga. Makanya wajib tuh biasa dibantu lah sama, kalau ada perawat, tenaga perawat biasa perawatnya, kalau enggak kita sendiri karena udah diajarin kan. Jadi kuku kita emang nggak boleh panjang bro, bersih-bersihin pakai alkohol, ini bibir, perih tuh, ada luka dikit aja itu langsung rapet itu ya, jadi emang perih banget. Alkohol bukan 96%, gue inget banget, sakit banget itu kalau kena, tapi mau nggak mau luka itu harus disiram dia, kalau nggak selesai gitu. Ya selesai bersih-bersih, makan. Kalau yang baru datang nggak ada yang bisa makan bro, nggak bakal yang baru datang bisa makan, gimana mau makan, baunya begitu ya. Kalau gue mah karena udah hampir 10 hari ya, udah masuk minggu kedua, udah nggak ada bedanya bro, seperti gue bilang tadi. Bau makanan, bau minuman, sama bau jenazah sama.
dulu di Aceh nggak begini. Tapi kalau di sini kalau cium baunya kan kita udah normal ya. Bau itu susah hilang karena khas. Jadi bukan bau dalam artian bau seperti itu enggak, tapi di dalam ingatan itu seperti itu. Jadi mempengaruhi syaraf gitu kan. Karena gue balik ke Jakarta itu gue nggak bisa nyium bau bangke sampai 3 bulan. Saking penciuman gue udah rusak. Udah selesai makan, kita sholat zuhur, kita mulai lagi operasi, dan gue itu mengarah ke arah satu kampung ya, kampung nggak tahu lah, itu cukup jauh lah dari museum BLTD itu. Kita mengarah kemana ya? Aduh, gue direksinya agak lupa ya. Pokoknya kita jalan mengarah ke satu kampung, di mana kampung itu konon katanya itu baru sedikit relawan masuk, ya. Kita masuk ke situ karena dengar dari penduduk lokal yang ada di situ, mereka masih kekurangan bahan makanan dan macam-macam. Jadi kita ke arah situ tuh kampung apa namanya, kita bawa logistik juga, terus beberapa pakaian juga, hal-hal lain lah yang bisa membantu para pengungsi. Adalah mungkin 200 meter kita jalan, sepanjang perjalanan itu juga kita ya itu bro, itu jenazah berimbangan. Padahal udah ya minggu kedua ya, berarti sekitar tanggal berapa tuh? Kalau 26 Desember sampai tanggal 31, iya mungkin sekitar tanggal di bawah 10 Januari lah ya. Dimana jenazah itu kebanyakan di sana bukannya busuk bro, tapi menghitam seperti panggang gitu lah ya, mungkin kayak ikan asin modelnya, kena air laut terus dijemur sama lumpur juga, jadinya gitu, jarangnya hancur. Jenazah itu di sana rata-rata ngering, kayak kebakar, kayak model apa ya, dipanggang gitu lah modelnya, mungkin panggang sinar matahari. Enggak ada lah, mungkin sekitar 100 jenazah ya. Karena mau gue dengar waktu itu baru sekitar 7 atau 8 tim ya, termasuk gue tim ke-8 yang datang ke sana ya, melakukan pembersihan jenazah. Ya itu. Jadi kita itu jenazah yang gue tahu selama gue di Aceh, jenazah itu diperlakukan sebagaimana dia hidup kayaknya tuh, karena serba-serbinya selama kita ngangkat jenazah itu kita nggak sadar. Nanti sadarnya setelah kita udah taruh di kantong mayat, baru nanti temen gue cerita, oh parah loh, itu kan mayat orang, itu kan tarik-tarik aja ngepetil kakinya gitu, masa sih? Cuman saat itu kita nggak sadar ya. Sadarnya nanti kalau udah masuk kantong jenazah, baru nanti ada yang cerita, gue juga kadang-kadang begitu ngeliat temen gue, parah loh. Cuma temen gue atau gue di saat itu nggak sadar. Jadi seperti apa ya? Seperti itulah gambarannya dari si jenazah tersebut. Kurang lebih 100 kita kumpulin, sampailah kita ke lokasi. Itu ada tempat pengungsian, kalau nggak salah bukan tempat pengungsian, ada beberapa rumah yang bertahan di situ. Ya dikasih terpal gitu, tapi orangnya nggak pada nginep situ, cuma kalau siang aja mereka ke situ istirahat, ngumpulin harta benda yang bisa diselamatkan, juga nyari keluarga yang hilang. Kita ke situ kasih tuh makanan buat mereka. Saat lagi istirahat, sini satu lagi bro, gue dapet bro. Tapi kali ini gue liatnya itu anak kecil bro, perempuan, mungkin umur SMP kan ya, 15 tahun mungkin ya, karena memang gue lihat anak ini dia belum terlalu dewasa. Mungkin kalau SMP itu ya kelas 1 atau kelas 2 lah. Kalau SD juga nggak mungkin. Itu kelihatannya sama bro kayak tadi ya, sama, dia bolak-balik ke satu titik ya, bolak-balik dari titik ke titik, itu bolak-balik gue inget itu dia posisi yang pertama di dekat rumah, di samping rumah, hancuran rumah. Terus posisi yang keduanya agak jauh bro, sekitar 50 meteran. Itu ya pinggir-pinggir jalan modelnya ya, nggak terlalu jauh dari jalan, kebun-kebun gitu loh modelnya, cuman banyak lumpur lah, sampahnya nggak terlalu banyak. Bolak-balik gue bilang ini agak jauh nih. Pertama sih kelihatannya normal,
full atas sampai bawah tuh normal. Tetapi setelah mungkin ada 15 menitan gue perhatiin, kan gue sambil selawatan ya, gue selawatan, gue perhatiin. Ternyata yang dia tenteng apaan? Kepalanya sendiri. Ah, Kepalanya sendiri yang ditenteng sama dia. Kepala. Jadi kepalanya dia ditenteng sama dia tuh, dan kepalanya itulah yang senyum-senyum sama gue sambil ditenteng. Gue lihat kan, ya Allah deh, gue langsung bilang deh, di situ posisimu, gue bilang gitu. Dan ngomong di hati nih ya. Terus si bayangan itu kan posisinya bayangan bro, bayangan bukan kayak kita gini, posisinya di bayangan. Terus si kepala ini ya ditempelin ke lehernya, senyum, iya kakak gitu, kira-kira bahasa gitu, iya kak, posisi aku di situ akak, ya gitu kan. Dia seneng banget tuh, udah, gue ikutin tuh. Nah ketika gue mau ke lokasi yang pertama nih, dicopot kepalanya. Oh berarti kepalanya di situ kan. Waktu itu gue dibilang takut ya takut bro, dibilang nggak takut ya enggak. Soalnya kan masih siang, orang ramai bro. Cuma nggak ada yang nggak. Lagi-lagi gue harus bilang teman-teman gue kalau gue kayak gitu mereka udah biasa banget, udah nggak ada yang kaget kan. Saat itu gue juga sama anggota-anggota baru lah ya, baru-baru datang, gue digabungin sama tim mana gitu gue lupa. Pokoknya baru datang dan gue digabung karena mereka baru datang lah. Jadi gue ya sebagian dari mereka udah dikasih tahu lah kalau gue tuh suka aneh-aneh gitu. Itu gue samperin ke lokasi, ternyata bro itu kepalanya bro ya cuman ketutupan sampah aja, sampah-sampah kayak plastik apa, dan anehnya nggak bau bro, nggak rusak. Cuma di sini aja nih kayak lumpur-lumpur gitu mengering hitam gitu. Gua ambil kepalanya, gua langsung nangis bro. Gua taruh, kan selalu mereka nunggu resek ya, langsung resek gua langsung. Adek, ya Allah adek, siapa namamu dek? Dalam hati gua, dia keluar tuh bayangan. Akak, disebut namanya dia gitu. Akak makasih ya, katanya gitu. Disebut namanya, adek seneng katanya. Akak udah bisa nemuin adek. Itu kelihatan tuh dia nangis, seneng gitu kan. Terus dalam posisi yang kayak gitu, antara hati bukan mata ini ya, dia kayak meluk gitu, habis itu ngegandeng gua untuk nemuin badannya. Agak jauh tuh bro, antara 50 sampai 70 meter lah dari posisi kepala tuh. Gua ikutin, gua kayak digandeng, itu banyak yang ngeliatin orang-orang. Salah satunya ada, dia tinggal di sini sekarang di Aceh, namanya Acam. Ya, dia ngeliat gue tuh posisinya lagi kayak gitu. Sampai dia datang ke sini, bang ada gue lihat waktu itu lu pakai baju orange, rescue, kayak orang bengong lu bang jalan. Ya itu gue lagi bawa itu, gue bilang kayak gitu. Orangnya orang sini si Acam namanya. Dan dia inget dengan ikat kepala gue warna orange gitu kan. Dia cerita, iya Cam itu gue bilang. Jadi sepanjang jalan itu gue nangis bro, gue nangis. Karena si Ade ini gue gak bisa sebut namanya ya, karena jangan lah ya. Rahasia gue itu sampai lah gue ke badannya pun ternyata ya tidak tertimbun tanah ya, hanya tertutup sampah-sampah aja, sama-sama bangunan juga sama-sama plastik dan lain-lain, tapi nggak dilalatin gitu. Itu pun sama kondisinya, dia menghitam ya. Ketemu badannya langsung gue angkat bro, gue masukin dalam kantong jenazah. Lagi-lagi bro, selama gue bawa kantong jenazah itu ya yang udah berisi badan dan kepala, gua taruh di pinggir jalan, itu rasanya enteng, kayak ada yang bantu gua gitu kan untuk angkat jenazah itu. Dan perasaan gua waktu itu bukan cuma dia, tapi ada wanita setengah bayar yang sebelumnya gua tolong juga, anak gadis itu. Sampai ke lokasi, duduk, gua kan sedih dulu ya, langsung gua duduk ya, bersih-bersih dulu badan gua pakai alkohol kan, duduk, gua merenung gitu kan. Ramai tuh orang kiri kanan. Cuman gue cuek bro, gue kayak punya alam sendiri waktu itu. Gue posisi merem bro, cuman kayak kelihatan semuanya ya, ngerti gak ya? Posisi gue merem, kayak gini, cuma kayak kelihatan semuanya. Gue lihat mereka tuh lagi jalan bro, dua-duanya mengucapkan terima kasih. Terus kata mereka, nanti adek kalau ada rezeki, kira-kira gini ya. Nggak ada tuh mereka ngomong itu, nggak ada, cuman di hati kecil gue kayaknya mereka ngomong, nanti adek kalau ada rezeki balik-balik lah ke Aceh, tengok kami lagi. Terus si anak gadisnya itu juga, iyalah bang, nanti kalau abang main di sini tengoklah kami bang, kami lah pasti di Lambaro di makaminya, di pemakaman umum.
di pemakaman umum massal yang ada di Lambaru itu. Mereka udah tahu lah. Udah itu gue melek tuh, baru temen-temen gue, ngapa lu? Nah, anak-anak barunya, yang anak lama ada 2 orang tuh udah biasa aja kan, si Lando, si Pakong tuh udah biasa aja. Gue bilang biasa lah, gitu ya. Udah, itu udah sekitar jam 3 kita prepare, siap-siap untuk kembali lagi ke markas kita. Bersih-bersih, kita udah harus bersih tuh, udah harus ganti baju kita. Dimana lah terserah, pokoknya ganti baju. Pakaian kotor kita udah kita masukin ke kresek. Nah, selesai itu barulah kita naik pickup tuh. Sepanjang perjalanan ya banyak lah yang cerita, yang inilah, yang itulah, yang ketemu model-model kejadian kayak gue gitu, cuman aneh-aneh gitu kan. Dalam artian nggak ada yang sama bro, walaupun kita di dalam satu perjalanan itu nggak ada yang sama. Balik sampai kita ke markas, mandi lagi bro, celana pakaian-pakaian kotor itu langsung kita taruh ke tempat yang nyuci khusus di luar. Itu ngerendamnya pakai apa bro? Pakai itu wipol. Ngerendam baju-baju itu pakai wipol bro. Wipol habis itu naik baru ke deterjen. Ya, itu kita sendiri yang nyuci, nggak ada orang. Anak-anak baru itu pada tepar, gua sama yang lain nongkrong lah di balkon di atas. Datang maghrib, ngobrol-ngobrol, ngopi, ya apa aja tuh kalau maghrib itu sampai malam, sampai menjelang tidur kita ngobrolin macam-macam. Dan seperti dalam banyak cerita gue, kalau udah lepas badan Isya itu pasti nggak lama anjing ngegonggong kita bro. Yang digonggong kita bukan mana-mana, kalau pada nongol kayak mereka lihat sesuatu gitu, jadi kita cuman kalau kita udah biasa, yang belum biasa itu yang mereka kaget, wah lu kok digonggongin anjing mulu gitu. Dia lihat sesuatu lah, udah pasti kayak gitu ya. Nah malam itu alhamdulillah tuh sekitar jam 10-an lah kita bergerak tidur. Kan tiap malam tuh ada gempa susulan gitu. Tiap malam tuh gempa susulan per berapa menit tuh ada pemadatan. Itu kalau yang baru-baru datang kabur kaget gempa. Kalau kita mau paling bodoh, tsunami lagi juga mau lari kemana gitu aja. Udah tidur, pas tidur itu gue ngimpi gue seperti ada di lokasi yang bagus bro, di pinggir pantai, entah di mana gue nggak tahu. Apakah itu lokasi awal mereka lagi rekreasi atau mereka emang rumahnya di situ. Intinya tuh tempat itu bagus banget. Gua ketemu sama banyak orang misal, tapi pada cuek. Hanya 2 orang ini yang sama gua tuh nongol. Juga beberapa orang yang entahlah apakah mereka korban-korban yang pernah gua ambil juga, adalah mungkin sekitar, setelah itu nanti adalah sekitar 50 orangan lah kita di pantai itu rame-rame. Itu indah banget bro. Itu mimpi panjang yang sampai pagi, cuman mimpi gitu. Ya gua alhamdulillah badan gua tuh enteng, enak banget bro. Malam itu gua kayak dipijitin, jadi pegel-pegel badan gua, masuk angin gua tuh pagi-pagi itu hilang. Seperti apa ya? Seperti kayak ada yang ngobatin lah, kayak ada yang pijitin. Nah itulah bro, kisah pengalaman gua di Bumi Blangcut selama gua menjadi tim SAR di sana, selama gua menjadi relawan di Aceh selama lebih kurang. Oke sob, Ada yang mau tanya nggak? jadi itulah kisah dari sedikit dari Bang Arya. Cukup sedih juga sih kalau kita lihat ke belakang gitu ya, kejadian di mana saat bencana tsunami itu emang benar-benar banyak merenggut nyawa ya. Ratusan ribu. Iya. Yang gini bang, ada yang pengen gue tanya ini bang. Jadi tuh selama namanya lu ngangkat mayat yang memegang kepala itu sempat kayak namanya bau-bau air atau bau bangkai? Kalau hidung normal kayaknya iya sih. Kalau hidung normal, tapi hidung gua kan udah gak normal bro. Jadi kan gua udah bilang tadi, gua nyium bau bangkai, nyium bau nasi, nyium bau kopi, nyium asap rokok, ya baunya itu amis-amis anyir. Jadi semua bau itu di saat gua di sana, iya kayak gitu serupa. Jadi kalau rokok ya bau rokok dikit, banyaknya anyirnya gitu. Jadi waktu itu gua udah gak bisa bedain lagi bro. Makanya gua bilang nggak bau gitu, karena memang hidung gua udah berantakan waktu itu gitu. Terus yang namanya Bang Arya di dalam mimpi ya, itu mungkin sebelum kejadian bencana itu. Kalau feeling gua sih
Sudah ya, Sudah. tapi mereka berkumpul di satu tempat dan kayaknya yang pada negor gue itu selain mereka berdua kan yang lain juga ada ya. Itu kayaknya korban-korban yang memang sempat kita ambilin, karena kan gue juga banyak ngambilin jenazah-jenazah yang tersembunyi yang tidak sempat dievakuasi oleh tim lain. Ya itu kalau gue hitung itu mungkin sekitar 30 sampai 50 orang, 30 sampai 50 jenazah maksudnya yang gue ambilin dari tempat-tempat tersembunyi yang gue paksa lah, dengan beton yang gue akal-akalin akhirnya kena gitu kan, walaupun nggak utuh keambilnya. Kalau feeling gue sih itu mereka itu, jadi dalam minggu itu kita ketemu semua dan suasananya enak banget dan pantainya itu indah banget ya. Gue nggak tahu di mana pantai, pokoknya bagus deh pantai. Itu sama nyelamatin jenazah itu dibagi-bagi tim. Iya, ada tim yang nandain dulu, ada tim bungkus yang bungkus-bungkusin doang, ada tim angkatnya untuk taruh di pinggir jalan. Kalau nggak kayak gitu capek bro kita. Tuh, itu pun setelah seminggu lah tersistematis seperti itu. Sebelumnya enggak, sebelumnya acak aja, tetapi setelah 1 minggu karena jenazah nggak bisa habis, jadi kita buat sistematis. Ya nyari, tanda-tandain, udah ditandain kita tinggal bungkus-bungkusin, angkat, udah angkat ya udah kita tinggal. Nanti ada yang ngambilin tuh kantong jenazah, taruh-taruhin di pinggir jalan. Sistematisnya kayak gitu bro setelah 1 minggu. Oke, jadi cukup sampai sini dulu cerita dari Bang Arya. Kebetulan ini juga udah larut malam juga ya. Terima kasih juga Bang Arya udah berkunjung kemari gitu, udah dikasih kesempatan dan berbagi cerita di channel gua. Terima kasih banyak banget Bang Arya. Sama-sama, semoga sukses ya. Amin. Amin Allahumma amin. Bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Arya, silakan juga DM ke Instagram gua. Dan gue berterima kasih banyak pada kalian yang udah menyupport channel gua sampai sekarang ini. Kalau bukan karena kalian, nggak bakalan channel gua berkembang seperti ini. Dan juga gue juga berterima kasih juga sekali lagi pada narasumber ini Bang Arya Sena yang udah memberikan kesempatan untuk cerita di channel gua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.